Salam bahagia Sobat Muda, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya mau berbincang tentang 8 kondisi duniawi yang pasti kita alami. Oke, apa saja 8 kondisi itu? Yang pertama, untung rugi. Kedua, terkenal tidak terkenal, dipuji dicela, bahagia menderita. Mengapa itu mesti kita alami? Karena dua sisi ini adalah dua kondisi yang pasti dialami setiap manusia. Apa itu untung dan rugi? Ya, nggak mesti seorang pedagang ya. Emang pada umumnya ditujukan kepada pedagang. Ada yang untung dan ada yang rugi. Kondisi untung happy, kondisi rugi tidak happy. Namun kedua kondisi ini harus kita bisa sikapi dengan bijaksana. Bukan lantas karena untung besar maka kita hidup berpoya-poya, atau karena rugi kita lalu bersedih sepanjang hari. Kondisi ini kita bisa alami, apalagi pada saat pandemi sekarang. Kondisi untung dan rugi jelas-jelas nyata, lebih banyak sisi kerugiannya. Namun demikian, kita masih bisa bersikap arif bijaksana untuk tetap mau berbuat baik. Kenapa? Karena untuk mengimbangi kerugian tadi. Pasti ada kenal suaranya ya. Dia pun begitu. Berhadapan dengan kondisi untung rugi. Terkenal dan tidak terkenal. Maunya kita jadi orang terkenal, maunya ngetop. Tapi apakah semudah itu? Jadi kita bisa dikenal orang lain karena kita punya aktivitas yang menyebabkan kita dikenal. Tapi ketika kita malas berkreasi, bagaimana mau dikenal? Gitu ya. Lalu dipuji dan dicela. Dipuji dicela, dua kondisi yang memang sangat bertolak belakang. Maunya kita dipuji, tidak mau dicela. Tapi sudahkah perbuatan kita mengarah pada hal-hal yang memungkinkan untuk dipuji? Kalau sebaliknya, pasti dicela. Gampang mana? Ya pastilah lebih gampang melakukan perbuatan dicela. Namun kita nggak mau dicela. Oleh karenanya, bila mau melakukan hal-hal yang ingin dipuji, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan pujian, bukan dengan materi. Kita bisa melakukan hal terbaik, bisa juga dengan berdana materi, namun tidak ada pamrih yang kita miliki. Bahagia menderita adalah dua sisi yang saling bertolak belakang. Maunya bahagia, tapi bisa menderita. Maka itu sobat muda, apabila kita pada kondisi yang baik tadi, untung, terkenal, dipuji, bahagia, nah, tapi kalau sebaliknya rugi, tak terkenal, dicela, menderita, pasti menderita. Tapi sebagai umat Buddha, cobalah bila mau kondisi untung, terkenal, dipuji, bahagia, maka kita kondisikan yang baik-baik selalu kita lakukan. Ya misalnya kita mau untung, berjualanlah dengan barang-barang yang berkualitas dan harga yang memang tidak merugikan orang lain. Artinya terlalu mahal, jangan ya. Jadi kita mengambil untung sewajarnya. Jangan mengambil keuntungan, kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Jadi kalau kita mau bahagia, silakan bahagia. Tetapi dengan cara tidak merugikan orang lain. Menjual barang yang jelek, tak berkualitas dengan harga tinggi memang untung. Tetapi sekali, selanjutnya orang tidak akan pernah belanja di tempat kita. Tetapi
berikanlah harga terbaik, mutu yang berkualitas. Romo, apakah seorang pedagang harus jujur? Ya. Apakah harus berbohong? Nggak perlu. Kalau memang kita menjualnya dengan harga yang perlu diingatkan, silakan. Menjual dengan harga yang mahal tetapi dengan pelayanan yang bagus dan tempat yang nyaman, no problem. Karena apa? Anda kan bayar pajak. Juga ada pelayan-pelayan yang mungkin Anda perlu jual dengan harga mahal, tetapi pelayanannya harus berkualitas. Oleh karenanya, satu barang yang sama dijual dengan harga berbeda karena mungkin ada privasi pelayanan yang didapatkan oleh konsumen. Makanya kita berharap semoga apa yang kita dapat keuntungan dari penjualan yang kita miliki akan mendatangkan kebahagiaan buat orang lain. Demikian juga dengan keterkenalan kita. Mau terkenal silakan, buat prestasi, buatlah Anda sesuatu yang berbeda dari yang lain. Karena apa? Anda berani membuat terobosan. Saya begini, Anda begitu, silakan kita bersaing dengan sehat, bukan dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Kenapa? Dengan cara menjelek-jelekan orang lain adalah cara yang tidak berkualitas. Tetapi pujilah orang lain karena kualitasnya. Dengan demikian Anda pun menjadi orang terpuji. Demikian juga dengan kita mendapatkan kebahagiaan. Bahagia karena berbuat baik. Berbahagia karena kita memetik karma baik yang pernah kita tanam. Semoga kondisi-kondisi duniawi yang kita hadapi adalah yang terbaik. Sekalipun tidak baik, kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.